Halo, selamat datang di Neo Insight. Semoga kamu sehat selalu. Oke, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin kedengarannya agak gila. Coba deh bayangin sejenak, nggak ada lagi kabel-kabel yang berantakan di mana-mana. Nggak ada lagi surat tagihan listrik tiap bulan. Energi baru ada di sekitar kita, bebas diambil kapan aja, oleh siapa aja. Wah, kayak di film fiksi ilmiah ya. Tapi kamu tahu nggak, ini sebenarnya adalah mimpi yang nyaris jadi kenyataan, digagas oleh seorang jenius lebih dari 100 tahun yang lalu. Yap, kita akan bahas soal arsitek di balik mimpi besar ini. Namanya Nikola Tesla, seorang visioner sejati yang ide-idenya itu jauh banget melampaui zamannya. Dan proyek yang dia bangun untuk mewujudkan mimpinya ini jauh lebih gila lagi. Jadi, apa sih sebenarnya energi nirkabel itu? Gini deh, coba pikirin cara kerja radio atau wifi di rumahmu. Sinyal kan dipancarkan lewat udara, terus diterima sama perangkat kamu. Nah, Tesla mikirnya persis kayak gitu, tapi bukan buat sinyal data, melainkan buat listrik. Dia yakin banget bisa memanfaatkan bumi dan atmosfer kita sebagai konduktor raksasa untuk memancarkan listrik dari satu titik yang nantinya bisa ditangkap dimanapun di seluruh dunia. Dan inilah dia pusat dari semua mimpinya, Menara Wardenclyffe yang dibangun di Long Island, New York. Jangan lihat bentuknya ya, ini bukan sekedar menara pemancar radio biasa. Tesla merancang struktur raksasa ini untuk jadi semacam jantung listrik buatan bagi planet bumi yang bakal memompa daya tanpa kabel ke seluruh penjuru dunia. Gila kan? Nah, di sini kita bisa lihat betapa revolusionernya ide Tesla. Di satu sisi ada sistem kabel yang kita pakai sampai sekarang, butuh infrastruktur mahal, jangkauannya terbatas, dan yang paling penting, kita harus bayar untuk setiap watt yang kita pakai. Terus, di sisi lain ada visinya Tesla. Energi ada di mana-mana, bisa diakses siapapun dan berpotensi gratis. Ini bukan sekedar inovasi, ini revolusi total. Tapi kalau idenya sekeren itu, kenapa kita sekarang masih pusing mikirin tagihan listrik? Nah, disinilah mimpi besar Tesla tadi harus berhadapan langsung dengan tembok realita yang ternyata sangat keras. Oke, jadi apa sih yang salah? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ternyata ada dua tembok raksasa yang menghadang mimpi Tesla. Tembok yang pertama itu soal hukum fisika dan teknologi. Dan tembok yang kedua yang mungkin jauh lebih susah ditembus adalah tembok bisnis. Oke, sekarang kita coba pakai sudut pandang seorang ilmuwan. Masalah pertama dan paling mendasar adalah soal fisika itu sendiri. Bayangin deh, kamu mau menyiram tanaman di ujung lapangan pakai selang yang bocor di banyak tempat. Apa yang terjadi? Ya, sebagian besar airnya bakal tumpah di jalan sebelum sampai tujuan. Nah, itulah yang terjadi sama energi nirkabel jarak jauh waktu itu. Banyak banget daya yang bocor atau hilang di atmosfer. Mengarahkannya dengan presisi hampir mustahil. Singkatnya gini, idenya Tesla itu udah level abad ke-21, tapi teknologinya masih kejebak di awal abad ke-20. Nah, hambatan kedua ini datang dari para pemodal. Para investor punya satu pertanyaan yang sangat simpel, sangat logis, tapi Tesla nggak bisa menjawabnya dengan memuaskan. Pertanyaan inilah yang jadi paku terakhir di peti mati proyek ambisius ini. Investor utamanya, raksasa finansial JP Morgan, akhirnya bilang, stop, dananya berhenti. Kenapa? Ingat, saat itu lagi panas-panasnya perang arus listrik antara sistem AC-nya Tesla melawan sistem DC-nya Thomas Edison. Para investor, termasuk Morgan, sudah menanam uang besar di sistem yang bisa dipasangi meteran dan bisa ditagih. Lah, sistemnya Tesla ini kan dari awal dirancang supaya bisa diakses bebas. Dari kacamata bisnis, itu bencana. Gak ada meteran, gak ada tagihan, yang gak ada untung. Akhirnya, proyeknya mandek, menaranya dibiarkan hancur perlahan. Dari luar, ini kelihatan seperti kisah kegagalan yang tragis. Tapi, apa iya ceritanya berhenti di situ? Justru disinilah kita melihat bagaimana sebuah kegagalan bisa berubah jadi warisan yang abadi. Secara fisik, Menara Wardenclyffe memang cuma jadi tumpukan besi tua, sebuah monumen kegagalan, mungkin. Tapi secara ide, menara ini nggak pernah berhenti memancarkan sinyalnya ke masa depan. Ini jadi bukti nyata bahwa sebuah ide brilian bisa saja benar meskipun waktunya belum tepat. Timeline ini nunjukin semuanya. Apa yang dianggap proyek gagal di awal tahun 1900-an, ternyata benihnya baru tumbuh 100 tahun kemudian. Sekarang, ide itu jadi teknologi yang kita genggam setiap hari. Luar biasa kan? Butuh 1 abad penuh sampai dunia akhirnya bisa mengejar imajinasi Nikola Tesla. Jadi, setiap kamu menaruh ponsel di atas wireless charger, kamu sebenarnya sedang menikmati buah dari mimpi Tesla. Prinsip transfer daya resonansi yang jadi dasar kerjanya itu dipelopori oleh dia.
Bahkan teknologi RFID di kartu tol atau kartu akses kantormu itu juga akarnya dari ide transfer energi dan data tanpa kabel. Prinsipnya sama persis, hanya saja sekarang skalanya jauh lebih kecil, jauh lebih aman, dan tentu saja bisa dikendalikan. Terus, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah epik tentang mimpi, sains, dan uang ini? Ternyata ada banyak banget. Pelajaran terbesarnya mungkin soal timing. Inovasi itu bukan cuma tentang punya ide yang cemerlang, tapi juga soal apakah teknologi, model bisnis, dan masyarakat di sekitarnya udah siap untuk menerima ide itu. Tesla punya ide yang benar, tapi dia datang di waktu yang salah. Dunia saat itu belum siap. Tapi kegagalannya ini bukan akhir dari cerita. Justru sebaliknya, visi Tesla yang dianggap gagal itu jadi seperti obor yang terus diestafetkan dari generasi ke generasi. Visinya jadi sumber inspirasi yang gak pernah padam, yang terus mendorong para ilmuwan dan insinyur untuk mencoba lagi, dan lagi, sampai akhirnya berhasil. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungkan. Coba bayangkan, seandainya hari ini mimpi Tesla jadi kenyataan. Listrik benar-benar gratis untuk semua orang. Kira-kira apa dampak sosial terbesarnya buat masyarakat kita? Apa yang bakal berubah? Coba deh tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Seru kayaknya kalau kita diskusi di sana. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.